Baik sahabat Uniksa, perlu kita ketahui bersama bahwa jabatan sebagai rektor kembali dipercayakan kepada Bapak Profesor Dr. Inyoman Jampel MPD pada periode kedua yaitu 2019 hingga 2023 mendatang. Nah, pada periode ini tentu diinginkan Undiksam bisa menjadi trendsetter dan juga reputable university. Nah, sebelum lebih jauh lagi Bapak, kira-kira bagaimana kesan Bapak dalam perjalanan 1 tahun di periode kedua ini Bapak? Oke, terima kasih ya. Kalau kesan gini, saya mungkin bercerita siapa saja tentunya yang dilantik menjadi rektor, tentu bangga dia kan gitu. Saya juga sangat bangga dilantik menjadi rektor di periode kedua, lebih-lebih dengan cara yang aklamasi. Itu memang apa istilahnya? Kayak kita terbang gitulah. Ya mungkin saya orangnya kan cepat begitu ya. Di periode kedua ini saya memang dipilih secara aklamasi dan saya ingat sekali bahwa tanggal saya dilantik itu adalah 13 April 2019 oleh Pak Menristek Dikti, waktu itu adalah Profesor Dr. Muhammad Nasir, MA. Di dalam pelantikan itu memang kita bersama juga dilantik dengan 6 rektor di perguruan tinggi lain. Nah, persoalan apa yang telah kita lakukan anggaplah di periode pertama dan pada tahun pertama ini, mungkin seperti yang saya katakan tadi itu, sudah banyak hal yang kita bisa capai ya di dalam periode kedua di tahun pertama ini. Itu yang memang boleh dikatakan membanggakan kita dan mungkin membanggakan warga Indonesia. Seperti akreditasi tadi kan, itu kan juga sudah bisa reakreditasi kita kan. Kita juga sudah ada tambahan prodi-prodi, terus tambahan jurnal, sudah terus tambahan doktor. Kalau tidak salah di tahun pertama ini sudah ada 10 doktor baru ya. Artinya yang dosen kita itu sudah tamat. Mungkin kalau sekarang ini sudah pasti ada laporan tambahan lagi ya. Dan juga tidak dia tamatan dalam negeri, juga tamatan luar negeri. Demikian juga prestasi-prestasi mahasiswa kita sampai kaget itu ya. Luar biasa prestasi mahasiswa seperti FK, dia juara di Bangkok walaupun dia baru kan. Yang dari hukum juga pernah menjuarai kegiatan di ASEAN. Dan juga prestasi-prestasi mahasiswa di bidang olahraga. Itu memang sesuatu prestasi yang patut kita berikan acungan jempol ya. Atas kinerja mahasiswa, atas kinerja dosen. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan setahun ini memang kita sudah diakui sesungguhnya oleh negara gitu ya, sehingga kita selalu mendapat sesuatu yang lebih gitu ya. Mungkin karena kita dianggap bekerja yang sungguh-sungguh gitu ya. Sehingga yang lain tidak diberikan tambahan BUPTN umpamanya, kita diberikan tambahan. Yang lain tidak diberikan asrama, umpamanya kita masih diberikan. Nah, kita sampai SBSN yang pada tahun ini sudah hampir disetujui itu ya, yang nanti akan direalisasi 2021 gitu ya. Itulah memang kita karena saya yakin itu karena kebersamaannya dan kita bekerja bersama secara harmoni untuk bersepakat terus menjadikan Indonesia yang lebih baik. Karena kalau kita kerja sendiri itu sudah tidak mungkin ya. Dalam artian untuk mencapai karya-karya besar atau mencapai mimpi-mimpi besar tidak bisa. Harus kita bersama. Harus kita bersama dan ini memang sudah terjadi. Ya, saya sering katakan dalam sambutan ini baik memberikan pengarahan dan sambutan saat-saat pelantikan ini, kita anggaplah kalau kita menabuh gamelan ini sudah irama semua yang sama, yang terpadu ya. Tidak ada yang mau menang sendiri gitu ya. Anggaplah tukang kenang yang terlalu emosi dia kan juga enggak kan. Atau gongnya ngerebes enggak bisa. Anggaplah kalau saya gongnya rektor ya. Tapi saya juga pelan-pelan saya mengikuti irama ya. Ya kalau sudah dia ngancap, saya dorong, saya keraskan gongnya kan gitu. Kalau dia pelan ini ya, sehingga merdu jadinya, indah dan nyaman. Nah, inilah yang menginspirasi kita semua untuk menjadi komponen Undiksa, sehingga semua kita merasa bangga. Kalau kita sudah bangga berarti kita ingin mengulangi kan gitu ya. Siapapun yang senang dengan suatu
perilaku pasti dia ingin mengulangi, kayak sekarang kita di Indonesia lah. Karena mungkin kita senang dengan perilaku kita bekerja ikhlas, bekerja bersemangat, bekerja bersama, menjadikan bisa lebih baik, akhirnya kita ulangi terus gitu. Saya pokoknya apa ya, periode kedua, tahun pertama saya sudah merasa capaiannya luar biasa gitu ya. Baik, lalu kira-kira apa yang menjadi program unggulan pada setahun ini Bapak? Kalau program unggulannya masih pada pemantapan internationalization at home. Ya, ini gini, karena ke depan kita ingin beberapa prodi kita harus terakreditasi internasional. Ini kan belum ada kan. Nah maka caranya adalah kita harus memiliki sebenarnya fakultas internasional fakultas harus kita miliki. Bagaimana caranya? Ya ini ya ada visiting profesor ya, student exchange, student lecture gitu, artinya ini pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, dan dalam artian dosen kita harus juga siap dia berkegiatan mengajar di satu perguruan tinggi, dan ini sudah kita lakukan. Boleh dikatakan begini, dengan program BIPA kita, dengan social service, dengan credit earning ya, dan juga yang lainnya itu sudah seperti yang saya katakan di awal tadi, itu sudah banyak sekali yang minta sesungguhnya untuk dia bisa credit earning di Unisa, dia bisa ber-PPL atau ber-KKL atau melalui melakukan social service di Unisa. Nah, itu artinya kan kita sudah mulai ini. Sehingga ini harus kita mantapkan tentu dengan cara apa? Dengan kita harus menyiapkan sarana prasarana yang berstandar internasional. Ini sudah kita rapatkan sesungguhnya, cuman pas COVID ini tidak jadi saya realisasikan cepat ya, kita sampai ingin meminjam dana untuk membangun suatu gedung lab yang berstandar internasional. Tapi gedung-gedung yang kita akan dapatkan itu sudah kita rancang standar-standar internasional. Karena tentu dia mau ke kita, dia akan melihat sarana prasarananya juga. Kalau kemampuan dosen barangkali tidak terlalu ini ya, karena sudah tidak kalah hebat dibandingkan dengan yang lain. Lebih-lebih keuntungan kita kan memiliki budaya yang memang diminati lah oleh mancanegara, sehingga banyak sekali perguruan tinggi yang juga sudah ingin melakukan kerjasama dalam artian pertukaran pelajar, credit earning ya, dan juga melakukan social service di kita. Seperti umpamanya dengan Nanyang, kita juga ada dengan JICU ya, Jilin International Student University ya, juga dengan Windesheim, dengan La Rochelle, itu sudah kita lakukan. Termasuk juga beberapa negara di ASEAN, dengan Thailand, Jepang ya, juga kita kayaknya sudah baru-baru ini dia pulang ya, dengan Cina juga, dengan Malaysia, Taiwan, Filipina, yang di Vietnam kayaknya masih di sana apa sudah balik itu ya, karena waktu pandemi kita suruh balik dia enggak mau karena sudah dijamin di sana, dan syukur memang di Vietnam tidak ada korban pandemi COVID-19. Berarti mahasiswa kita aman. Cuman saya lupa nanya apakah sudah balik apa belum. Tapi pernah saya instruksikan balik, tapi mahasiswa tidak mau gitu ya. Artinya gini, kita mantapkan terus sehingga nanti internasionalisasi belum betul-betul terjadi di Unisa. Gitu, ya. Itu yang saya ingin ini. Iya, baik Bapak. Nah, lalu Bapak, bagaimana cara Bapak untuk melihat ketercapaian program tersebut Bapak? Nah, apakah sudah sesuai dengan target dan juga harapan dari Bapak sendiri? Gini, kita kan melihat ketercapaiannya itu dari pengakuan sebenarnya. Anggaplah seperti saya katakan tadi, indikator kita tahun 2018, 120, 2019, 130, berarti itulah setahun kerja kita. Nah, sudah mencapai target. Di dalam rapat pimpinan diperluas kemarin dari beberapa unit, terutama LP2M itu sudah melampaui target, sedangkan dia masih punya waktu 8 tahun. Anggaplah prototip, terus inovasi itu sudah melebihi target-target yang dibebankan oleh menteri kepada kita. Nah, itu ukuran-ukurannya. Di samping itu, ukuran-ukuran berikutnya adalah kondisi kita. Boleh dikatakan, saya kan sering bertanya ya,
bagaimana keluh kesah itu. Ternyata baik mahasiswa, pegawai, dosen, walaupun ada satu dua tapi yang kecil-kecil lah, tidak ada yang memang seperti dia sampai uyang-uyangan pusing karena kita tidak melakukan sesuatu atau kita tidak bekerja sebagaimana rencana program. Nah, memang di pandemi ini kan beberapa yang kita rubah, yang kita sepakati untuk kita bisa realisasikan karena kan suatu kondisi saja. Tapi juga sudah dimaklumi, tidak ada yang saya katakan mengkomplain kita ya dengan kondisi sekarang ini gitu ya. Baik, nah sahabat Uniksa, perlu kita ketahui juga bahwa tahun ini dunia sedang dihadapkan dengan COVID-19. Nah, tidak terkecuali juga aktivitas di Undiksa juga turut terkena dampaknya. Lalu bagaimana kira-kira cara Bapak untuk menyikapi hal ini Bapak? Sehingga program yang telah direncanakan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih. Ini gini ya, COVID-19 ini mungkin boleh dikatakan barangkali Undisa di tataran pertama lah perguruan tinggi yang sudah mengantisipasi COVID-19. Karena kita di 3 Maret itu sudah tidak mau lagi jabat tangan, saya sudah pakai masker, saya sudah rapat itu ya, sudah membeli hand sanitizer, dan kita masing-masing pimpinan sudah semua bawa waktu itu ya. Artinya tanggal 3 Maret, orang belum masih banyak yang berpikir ke sana. Ya. Dan kita memang di dalam COVID ini sudah mengikuti protokol COVID. Kita kan sekarang istilahnya BDR, bekerja dari rumah. Ya, untuk apa? Bekerja dari rumah untuk menyelesaikan rencana-rencana program kita yang sudah kita rancang. Tetapi kita sudah berikan untuk dia melakukan refocusing dan restrukturisasi program. Itu artinya apa? Saya tidak ingin warga saya menjadi stres untuk mencapai target itu. Enggak. Sudah saya sampaikan lagi. Kenapa? Karena stres itu akan menyebabkan kondisi badan kita lemah, kondisi fisik kita lemah, sehingga imun kita menurun. Kalau imun menurun, mudah akan terpapar pada virus ini. Karena kan kebetulan anak saya paham ya tentang penyakit, ya dia katakan begitu. Kalau kita sehat, imun kita bagus, tidak apa-apa. Mungkin sudah ada paparan virus COVID-19, tapi dia dorman dia. Kalau kita terus sehat, terus imun kita bagus, tidak akan dia tumbuh. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, karena kita adalah perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap perintah atasan. Nah, sehingga acuan kerja kita adalah apa yang menjadi arah dan kebijakan Kemendikbud, Kemenkes, Kemenq, gitu ya. Sehingga online learning ya sudah kita lakukan online learning. Dan kadang-kadang di awal sudah saya singgung, tidak ada persoalan sesungguhnya. Walaupun tidak semuanya online learning, memang kita berikan dia offline ya, mungkin dengan WhatsApp atau medsos yang lain ya. Terus panjang target-target di dalam proses belajar mengajar itu bisa tercapai. Nah, ini yang kita lakukan dan juga saya perintahkan LP3M agar dimonitor terus aktivitas itu. Ada satu juga saya sudah sampaikan agar dimonitor ya kegiatan itu, sehingga udah ada laporan melalui PJM-nya kegiatan proses belajar mengajar online learning atau mungkin yang offline itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tetapi begini, saya selalu sampaikan kepada pimpinan agar disampaikan kepada dosen, jangan sampai membuat mahasiswa stres, gitu ya. Karena saya dengar juga ini mahasiswanya menjadi stres karena apa? Karena terlalu banyak dijejali tugas-tugas. Ada dosen yang offline ya dengan WhatsApp hanya diberikan tugas. Nah, ini udah saya perintahkan, jangan, tidak boleh itu. Ukurlah, sehingga ini terjadi juga karena semua teman-teman ini memahami apa maksudnya kita. Akhirnya tugas-tugas sudah dikurangi, tapi tetap kita bukan berarti melacurkan akademik, tetap dia ingin tuntutan adalah standar kompetensi bisa tercapai kan gitu ya. Nah, ini memang tentu harus dilakukan dengan komitmen lagi bagaimana agar tidak ada yang stres di Undisa ini, karena kita tidak ingin satupun warga Undisa yang terpapar COVID, karena kalau imun kita tidak akan bisa virus itu hinggap atau menjadikan kita sakit. Itulah cara-cara kita. Itu proses online dan sudah sampai pada ujiannya, ujian tengah semesternya, termasuk juga skripsi. Karena begini, kita tidak ingin mahasiswa itu terhambat selesainya karena COVID-19. Ya, tetap kalau dia pas sedang penelitian,
tetapi karena dia tidak ada sekolah umpamanya kalau dia eksperimen ya. Demikian juga kalau dia eksperimen di lab umpamanya dia boleh berkumpul, dia harus di rumah. Kita sudah izinkan dia merubah judulnya ke ex post facto umpamanya atau yang lainnya gitu ya, yang tidak membutuhkan orang gitu ya. Tetapi juga kita berikan kemudahan yang setengah jalan bisa dilakukan. Kemudahan berikutnya tidak harus skripsi, tapi dengan karya tulis yang sudah kita tentukan. Artinya apa? Artinya masih banyak cara kita untuk mengukur kualitas atau kompetensi output kita, tidak semata-mata dari skripsi, dari tesis atau dari disertasi, tapi juga dari kegiatan yang lain. Nah barangkali kalau ada mahasiswa yang nanti lolos di PIMNAS namanya, udah kita anggap selesai saja dia skripsinya kan itu, karena itu dia lolos di PIMNAS itu mungkin lebih daripada skripsi kan gitu ya. Ini artinya tapi tetap ada regulasinya, maka pimpinan sudah membuat regulasi pengakuan terhadap kinerja, termasuk juga KKN ya. Tidak mungkin dia KKN berkelompok, tapi sudah ada dibentuk oleh LP3M dengan ber-KKN dia di desanya masing-masing dengan protokol COVID-19. Itu artinya tetap bisa berjalan sehingga tidak menghambat, tetapi mahasiswa juga tetap happy dia ya, tidak stres dan dia lulus bisa tepat waktu. Nah, ini yang kita harus selalu sampaikan. Nah, di samping yang kita mengikuti arahan dan kebijakan terkait dengan proses belajar mengajar, juga kita berusaha bagaimana masyarakat kita juga harus tidak terpapar, kan itu keinginan kita, sehingga kita memberikan bantuan-bantuan alat pelindung diri kepada gugus COVID-19 yang kemana pada saat itu semua pimpinan hadir di sana. Karena COVID ini memang kalau saya melihat banyak positifnya ya, kalau kita pahami dia sebagai suatu kondisi yang menyebabkan kita menjadi lebih baik, pasti akan kita lakukan dengan easy, dengan mudah. Ya, kalau saya pikirnya, karena saya berpikir gimana ya, santai-santai aja saya tidak kenapa kok begini? Enggak, ya dengan COVID ini, coba kalau tidak ada COVID mungkin online learning kita tidak bisa 100%. Sekarang kan bisa 100%. Mungkin KKN tidak ada pola baru, sekarang ada pola baru. Ya mungkin juga sesungguhnya diakui oleh beberapa negara seperti di Jerman ya, di Jerman itu yang namanya online learning atau distance learning itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tatap muka langsung ya, offline ya. Itu adalah fakultas vokasi kan terampil tapi dia bisa, tapi kalau di kita masih belum karena hanya belum pernah aja. Tapi dengan COVID ini dipaksa akhirnya bisa. Oh ternyata tidak kalah hebat juga hasil dari online ini dibandingkan dengan tatap muka. Anggaplah dengan program ya, karena kebetulan kita ini memang atas kehendak Tuhan juga. Saya ingin membentuk unit pembelajaran daring. Ternyata memang kita harus daring ya. Itu sudah kita siapkan sistemnya, istilahnya dengan sinkronus saya tidak paham sekali itu. Itu kita bisa seperti kuliah biasa aja. Cuman persoalannya ada apa? Di internet persoalannya mahasiswa tidak bisa semua. Kita berikan kuota pada mahasiswa kan gitu. Sehingga tidak ada lagi persoalan. Kalau dosen-dosen ya sudahlah. Artinya dosen-dosen mungkin sebelum COVID dia pasti sudah punya kuota atau mungkin dia sudah punya WiFi di rumahnya masing-masing. Dan secara nasional memang pemberian bantuan kuota itu hanya kepada mahasiswa. Juga kita memberikan masker baik kepada pemerintah dalam hal ini mungkin Korem 1609 Beleleng kita berikan. Kita juga ke desa-desa, kita memberikan bantuan hand sanitizer dan ke depan mungkin bisa besok kita akan memberikan bantuan tempat mencuci tangan ke pasar-pasar. Itu untuk apa? Mungkin ada konsep kebersamaan, tetapi kan begini. Kalau COVID ini memang kita harus saling jaga. Tidak cukup kita menjaga diri kita. Maka kalau saya keluar saya ada masker ya di sepeda, saya sering naik sepeda saya pakai masker. Kalau ada yang saya lihat teman saya kasih masker karena kalau dia tidak sehat dalam artian terpapar COVID ya dia masih riskan menjadi transmisi lokal, bisa jadi kepada teman kita atau kepada kita sendiri. Nah sehingga bagaimana kita menjaga diri kita dan juga bagaimana kita menjaga orang lain. Itu yang kita lakukan di dalam pandemi COVID-19 ya, yang memang
ini sudah atas kehendak Tuhan, nggak bisa kita hindari. Cuman saya dengar-dengar juga, baca-baca juga, istilahnya kalau ini sudah memargi, karena ini ternyata tidak hanya pada kali ini saja. 100 tahun yang lalu pernah ada yang disebut dengan flu Spanyol. Ya, kalau di sastra-sastra Hindu itu juga sudah ada. Kalau ini memargi, ya kita harus nyingkir. Nyingkirnya di mana? Di rumah. Nah, mari kita sekarang ikuti protokol gugus COVID-19 itu. Ya, dengan rajin mencuci tangan, kita rajin memakai sanitizer, kita harus selalu memakai masker dan hindari berkumpul banyak orang, berolahraga, makanan yang sehat. Maka kalau sudah seperti itu, badan kita sehat, imun kita kuat, sehingga tidak akan dihinggapi atau tidak akan berkembang biak menjadi penyakit yang disebut dengan coronavirus disease 19. Saya yakin itu. Itu yang memang harus kita lakukan. Ya. Baik Bapak, nah kali ini kita masih berada pada tahun 2020, bahkan masih pada pertengahannya. Maka dari itu masa jabatan Bapak masih ada 3 tahun ke depan. Lalu bagaimana rancangan program Bapak setiap tahunnya? Oke, terima kasih. Nah, kayak gini, memang kita kan tidak bisa tentukan sekarang tahun 2021, tetapi apa menjadi trennya nanti. Bisa tren nasionalnya kita lihat, bisa tren internasionalnya. Seperti contoh yang saya contohkan tahun 2017. Kenapa harus tahun publikasi? Karena kita lihat trennya orang ke sana. Mengapa 2016 ini kita lihat di tahun 2015, oh ini kondisi akreditasi kita rendah gitu ya. Mengapa 2019 kita tahun internasional? Karena kita lihat tahun 2018 dan sebelumnya, oh ini kita harus sudah menjadikan kampus kita sebagai tempat pembelajar bagi mahasiswa luar negeri. Nah kalau yang ke depan ini, walaupun saya sudah punya ide, belum bisa berani sampaikan ya, karena biar tidak orang fokus ke sana dulu, tapi kita lihat. Karena sebenarnya apa yang canangan kita itu tentu kita sepakati. Ya, walaupun kita punya ide, tetap kita brainstorming. Bagaimana kalau tahun ini kita pakai ini, gitu ya. Tapi yang jelas 2021 ini kita akan memperkuat internationalization at home. Karena apa? Karena kita sampai pada 2023, saya berharap kita sudah menjadi trendsetter dan kita sudah menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Maka arahnya pasti ke sekitaran itu. Cuman sub tema yang mana kita lihat nanti trennya nanti. Kita lihat nanti trennya. Nah prinsipnya kan 3 tahun ke depan ini boleh saya katakan, saya mengajak dari sekarang, ayo kita mantapkan program kita tahun 2020. Karena sesungguhnya kan letakan-letakan yang kuat ini yang menjadi pijakan untuk setiap tahunnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya berhasil seperti sekarang ini kan kebetulan pas di tugas finishing. Kalau ini suatu rumah besar ya saya katakan. Mungkin pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita itu sudah membangun kerangka yang kuat. Terus yang angkatan berikutnya sudah memilih ruangan atau bilik-bilik ruangan yang bagus. Nah, sehingga pas saya datang hanya finishing saja. Tapi kan akhirnya saya mendapat label, itu Pak Rektor ini baru ya, bagus rumahnya. Tapi kalau saya memahami rumah bagus ini karena semua kita. Baik dari pendahulu kita, dari pertengahan, dan juga terakhir pas di kita. Itu artinya bangunan ini milik kita semua. Untuk siapa? Untuk kita, untuk masyarakat, dan untuk negara. Nah, karena pas COVID, kita tidak harus lari, ya kita harus atasi COVID itu dengan cara apa? Dengan cara berdiam di rumah dan bekerja mengikuti standar protokol COVID-19 gitu. Ya. Baik, nah melalui program-program yang telah Bapak rencanakan itu, kira-kira apakah Bapak optimis bisa mewujudkan visi rektor dan juga mempercepat mewujudkan visi universitas untuk menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045, Bapak? Ya, saya yakin ya, tidak harus 2045, yakin sekali, sangat optimis saya. Sepanjang ini, tidak boleh menurun kebersamaannya, tidak boleh menurun keharmonisannya, tidak boleh menurun semangat kerjanya, tidak boleh menurun komitmen membangun Undisa ini sebagai rumah kedua. Kalau itu terjadi, tidak akan sampai harus 5 tahun mungkin tidak perlu, bisa lebih cepat kok, saya yakin itu. Nah,
Saya juga katakan, sesungguhnya orang-orang Undisa di sini, semua dosen, pegawai ya, adalah orang-orang yang berkomitmen untuk menterjadikan lembaganya ini yang lebih baik. Karena kita sudah sepakati ini adalah rumah kita kedua. Ini kan kebetulan hanya saya aja yang sementara menjadi rektor saat ini, sehingga selalu saya gaungkan itu untuk menanamkan menjadi lebih kuat pada setiap insan kampus. Karena nanti kan pasti akan tergantikan. Ya, tidak mungkin saya terusan gitu ya. Yang mengganti itu memang harus bisa lebih kuat lagi. Kebersamaannya, komitmennya, keharmonisannya yang ditanamkan, kerja kerasnya, kerja cerdasnya, dan ketulusannya. Ini harus dia lebih meningkat lagi. Karena sama saja berarti dia kalah dari pendahulunya gitu ya. Maka saya berpikirnya begitu. Pendahulu saya apa? Dia baru di dasar. Pendahulu saya apa? Dia baru di ruangan. Saya harus bisa menyelesaikan dengan baik kan gitu. Nanti juga teman-teman lain akan begitu dan saya yakin akan begitu ya. Siapa saja yang akan mengganti saya nanti pasti dia akan menjadikan Undisa ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya yakin bahwa visi Undisa akan bisa tercapai. Untuk menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trisakti Karya tahun 2045 akan dicapai sebelum tahun itu. Itu saya yakini. Kondisi ini tetap terjaga. Ya. Baik, apa ada tambahan lagi Bapak kira-kira? Kira-kira istilahnya orang nyebut closing statement gitu ya. Closing statement saya adalah saya ingin mengucapkan jaga kesehatan, jaga kebersamaan, jaga keharmonisan, dan selalu berkomitmen untuk menterjadikan Undisa yang lebih baik ke depan. Jaya Undisa. Baik, Jaya Undiksa. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu pada perbincangan kali ini. Baik sahabat Undiksa, demikianlah rangkaian perbincangan kita mengenai perjalanan membangun Undiksa. Untuk itu saya Putri Santini pamit undur diri. Om Santi Santi Om Santi 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 Om. Santi Om. Selamat siang, salam harmoni. Salam harmoni.